daripada makna fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama, jumpa lagi dengan saya. Dalam hal ini, saya akan mengajak saudara-saudara semuanya untuk bisa menempuh hidup di dunia, merasakan damai, aman, tentram, untuk menuju akhirat yang hakiki dengan mulus. Tentunya ada 3 hal yang perlu kita waspadai dalam mengarungi hidup di dunia ini. Pertama adalah harta. Hendaknya kita sebagai manusia untuk bisa berpikir panjang mengenai harta kekayaan dunia. Kenapa? Karena kalau jika kita semua terlalu memaksakan diri untuk menjadi orang yang berharta, orang yang kaya raya, hidup di dunia ini, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, akhirnya kita hanya bisa memikirkan diri sendiri tanpa harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Dan kita bisa gelap mata terhadap saudara-saudara kita yang lain. Salah satu contoh misalkan, dengan kita terlalu banyak perhitungan, saking pintarnya kita menghitung angka, ada saudara kita membutuhkan uang misalnya 1 juta. Terus minta bantuan kepada kita pinjam uang 1 juta. Akan tetapi karena kita sudah gelap mata, tuli telinga, gelap hati dan pikiran untuk membantu saudara kita, apa yang akan kita lakukan? Maka kita bisa menghitung angka tersebut dengan maksimal. Contohnya begini, uang yang 1 juta tadi kita pikirkan, kalau saya misalkan meminjamkan uang kepada saudara ini 1 juta, berarti uang saya sudah kurang dong 1 juta. Terus kapan ngembalinya? Kalau misalkan uang 1 juta dibuat bisnis dengan saya, berapa penghasilannya? Misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau perhitungannya sudah seperti itu, tidak mungkin lagi kita akan bisa membantu saudara-saudara kita. Ini soal pinjam meminjam saja, bukan urusan sedekah, bukan. Apalagi urusan sedekah nanti. Kalau harta kita sedekahkan, merasa berkurang. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita hanya harta kekayaan, agar hidup kita mewah, agar hidup kita merasa agung karena kaya raya, banyak hartanya. Nah, maka dari itu saya mengharap kepada saudara-saudara semuanya, boleh kita mencari harta karena kita diwajibkan oleh Allah untuk mencari harta agar bisa melanjutkan kehidupan kita, agar kita bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman. Akan tetapi jangan sampai harta kita itu menyilaukan mata kita atau menggelapkan mata kita untuk tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. 2, yang perlu kita hindari adalah tahta, yaitu kedudukan. Bila mana manusia sudah gila kedudukan, sudah gila jabatan, apapun yang terjadi, apapun, bagaimanapun caranya akan dilakukan demi mencapai suatu kedudukan.
Salah satu contoh misalkan, saya mencalonkan sebagai pejabat negara, entah itu kepala desa, bupati, gubernur, presiden, DPR, dan sebagainya misalkan. Saking saya ngebet sekali untuk mencapai kursi itu, segala hal pasti saya lakukan. Segala cara pasti saya lakukan. Entah itu nyogok masyarakat, ngasih uang ke masyarakat agar saya dipilih. Saking apa? Gilanya terhadap kedudukan. Maka dari itu, ayo. Kalau misalkan kita sudah ditakdir oleh Allah untuk menjabat atau menduduki sebuah kursi yang diamanahkan kita oleh Allah, kepada kita oleh Allah, tentunya tanpa kita mencari, memaksakan diri, dengan sendirinya kita akan mencapai kedudukan tersebut. 3, yang perlu kita hindari adalah wanita. Kenapa? Kalau kita sudah banyak uang, kalau kita sudah punya kedudukan yang tinggi, pasti yang namanya wanita akan selalu menyelubungi pikiran dan perasaan seorang laki-laki. Apa lagi yang perlu kita pikirkan? Harta sudah banyak, kedudukan sudah tinggi. Kebanyakan dari apa yang saya perhatikan, pastilah wanita menjadi tujuan terakhirnya. Sudah punya istri satu, karena harta banyak, kedudukan tinggi, punya yang ingin 2. Sudah punya 2, karena kita semakin dikagumi oleh orang lain. Saking kayanya kita, kedudukan kita semakin tinggi, panggilan kita semakin wow di mata masyarakat. Nambah 3. Apa tidak boleh? Boleh, dianjurkan oleh Allah. Bahkan itu merupakan sunnah Rasul. Akan tetapi perlu dipahami lagi apa daripada makna fankihuma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Di situ tidak cukup sampai di situ. Akan tetapi masih banyak penafsiran-penafsiran para ulama, kajian-kajian para ulama tentang banyak istri dan sebagainya. Nah, dari 3 hal ini, kalau kita bisa menghindari dan kita bisa menelaah dengan baik dan kita bisa berpikir mulai dari jangka sekarang, jangka menengah dan jangka panjangnya, insya Allah hidup kita akan terselamatkan dari 3 hal. Boleh kita mencari harta, mencari kekayaan, tapi tidak perlu merugikan orang lain. Boleh kita menduduki sebuah jabatan yang tinggi tanpa harus menyakiti orang lain. Boleh kita punya istri 2, 3 tanpa harus menyakiti istri pertama. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita hindari agar hidup kita merasa nyaman di dunia, merasa tenang di dunia, ibadah mapan, bagus, tenang dan sebagainya. Akhirnya apa? Ke akhirat. Insya Allah, Allah akan memuluskan perjalanan kita menuju akhirat yang hakiki nanti. Saudara-saudaraku seiman seagama, mungkin itu 3 hal yang perlu kita waspadai. 3 hal inilah yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya agar kita tidak terlalu tenggelam dalam urusan 3 hal tersebut. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan semua ini bisa menjadi nasihat buat diri saya pribadi dan saudara-saudaraku semuanya seiman seagama, bermanfaat bagi Anda semua. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.